masyarakat yang di sana terletak nasib-nasib rakyat-rakyat yang mungkin sangat membutuhkan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bapak Soehartojo merupakan ketua baru dari Mahkamah Konstitusi, di mana dia pengganti dari Anwar Usman. Ya, Anwar Usman berhenti sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik atas putusan nomor 90, sehingga MK memberhentikan dari Anwar Usman ini. Nah, teman-teman, di dalam keputusan yang dibuat oleh Anwar Usman di dalam putusan 90 itu, maka salah satu yang menolak putusan itu adalah Bapak Soehartojo ini, yaitu dia tidak setuju akan keputusan tersebut tentang perubahan umur capres-cawapres di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, ya, banyak masyarakat yang mengagumi tentang sosok dari Bapak Soehartojo ini, dan apakah ini nantinya menandakan bahwa Gibran ya tidak lolos di dalam pemilu tahun 2024 ini, karena kita tahu bahwa yang melaksanakan sidang sengketa Pilpres atau yang memimpin sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini adalah Bapak Soehartojo, dan dari awal memang dia tidak setuju kalau putusan MK itu harus dibuat, sehingga dia adalah salah satu yang menolak tentang putusan itu. Dan apakah ini nantinya ya bahwa Gibran akan didiskualifikasi sesuai dengan permintaan kubu 01 dan juga 03, karena tentu Pak Soehartojo mengerti bahwa itu adalah cacat hukum, sehingga dia tidak setuju pada saat itu. Nah, mungkin bisa saja terjadi dan bisa saja juga tidak terjadi. Ya, kita telah menyaksikan bersama tentang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, jadi satu-satunya hakim yang tolak Gibran Raka Buming Raka ini kabar Hakim Soehartojo. Soehartojo, Ketua Mahkamah Konstitusi MK, adalah sosok yang kini menjadi perhatian utama publik, terutama setelah keputusannya menjadi satu-satunya hakim yang menolak perubahan aturan terkait calon presiden atau wakil presiden. Nah, teman-teman, ya, keputusan yang diambil oleh Soehartojo ini membuat dirinya menjadi lebih naik lagi, di mana dia menolak tentang perubahan aturan terkait pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden, ya, terutama di dalam usia atau umur dari maka yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi oleh Anwar Usman pada saat itu. Ya, dia adalah salah satu yang menolak hal itu, dia tidak setuju. Ya, aturan tersebut kemudian memberikan izin kepada Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil presiden cawapres pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Nah, ternyata di sini kita tahu bahwa memangnya dari dulu ya Bapak Soehartojo ini tidak setuju untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ya, buktinya tidak setuju dengan hal itu. Ya, mungkin karena dia menilai bahwa ada hal kepentingan di dalamnya, sehingga di dalam mengubah satu aturan itu maka tidak boleh ada kepentingan pribadi, tetapi ya harus menjunjung tinggi tentang nilai keadilan, ya, nilai yang benar di dalamnya, ya, sehingga di dalam mengambil satu keputusan maka Mahkamah Konstitusi bisa menjaga integritas dari lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan apa yang terjadi ketika sudah ya dilakukan putusan oleh Anwar Usman untuk aturan 90 itu, maka ya kepercayaan publik, ya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi ya berada pada titik terendah, sehingga ini menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab dari seorang Mahkamah Konstitusi baru, yaitu Bapak Soehartojo, bagaimana mengembalikan kembali ya kepercayaan masyarakat, ya, bagaimana mengembalikan kembali marwah konstitusi yang telah rusak itu terhadap putusan-putusan yang dibuat sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawabnya. Dia harus
menjadi teladan dan juga harus menjadi contoh, ya. Dan juga di dalam, terutama di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, harus benar-benar mengambil satu tekad bahwa dia benar-benar tegak lurus pada satu kebenaran, ya. Kalau tidak ada tekad seperti itu, bisa saja ya ada oknum-oknum yang bisa mempengaruhi terhadap keputusan yang benar itu. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa apa kabar terkini dari Hakim Soehartoyo. Baru-baru ini kehadirannya di sebuah acara televisi swasta menjadi sorotan. Nah, teman-teman, tentu yang kita harapkan di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini adalah merupakan keputusan yang benar, keputusan yang adil, ya. Ketika di dalam persidangan, ya, telah dibongkar dugaan-dugaan kecurangan baik dari kubu 01 dan juga 03, dan dari pandangan-pandangan para ahli tentang pandangan etik, tentang pandangan hukum, dan juga para ahli IT, ya, mereka memberikan satu pandangan-pandangan ketika ini terjadi di negara kita, maka inilah yang kita alami. Nah, untuk itu ya kita tetap mengikuti sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa memberikan satu keadilan yang benar bagi rakyat Indonesia. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.